Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Sini aku mau. Aku udah mau ini. Ini apa tadi? Ini Selamat malam, sahabat rumah cerita. Podcast kali ini kita akan menceritakan hal-hal ganjil sewaktu pembuatan video yang sudah kita upload ke YouTube. Pastinya kalian ingin tahu ya, di balik pembuatan video-video itu ada beberapa hal aneh, hal ganjil yang kita alami, dan setiap kru ini berbeda. Ada yang sama juga. Oh film. Sahabat rumah cerita, berawal dari beberapa tempat. Yang kedua ya, itu adalah puncak puring di makam Mbah Angling. Itu ada beberapa keganjalan. Janggalan. Keganjalan. Gila. Tawa. Jadi beberapa keganjilan yang berada di proses pembuatan video di makam puncak puring. Nanti kita akan menjelaskan semua ya, segenap tim dari rumah cerita, mulai dari puncak puring, makam Mbah Angling, terus ada jembatan Gang 9, terus ada juga gedung yang terpenggalai yang ada pocinya, sama gedung yang kedua ya, yang mau dibuat ya. Jadi gedung yang terpenggalai hampir kurang lebih 3 tahun ya. sama itu bro, jembatan. Iya kan? Kurung mau kurung wis pertama. Iya pertama. Aku enggak Wis jembatan. Yes. Oke, kita akan membahas di puncak puring ya teman-teman. Waktu kita datang, sudah beberapa sosok makhluk astral antara positif dan negatif itu ada yang menampakkan. Cuman itu nggak tertangkap sama kamera. Terus setelah pembukaan itu ada suara-suara ya, yang mungkin tertangkap sama kamera, kayak suara interaksi dari makhluk sekitar seperti hewan. Ada juga suara-suara ramahan, ketawa, dan masih banyak yang lainnya juga. Kalau dari kamera untuk kita datang pertama itu nggak ada, belum ada interaksi maksudnya. Pas Masih interaksi itu terjadi pertama saat kita mengambil gambar di bawah pohon. ya di bawah pohon. Itu yang terdengar jelas seperti kayak orang ketawa. Itu persis di belakang sebelah kiri kan itu ada tangki. Itu jelas Ya. interaksi pertama itu sih kalau di kamera. Terus sering blur itu pasti. Sahabat rumah cerita, dan saat pembuatan sinematik pertama itu dari kamera, dari blur, terus ada juga suara-suara ketawa dan mengerang seperti itu. Waktu kita pembukaan pertama ya, yang mau assalamualaikum, itu ada Mbak Kun, sosok Mbak Kun yang menangis keras banget gitu teman-teman, terdengar gitu. Sampai 2 kali kayak jeda, setelah menangis jeda terus nangis lagi. Terus kita pembukaan. Oh iya bro, ada itu satu lagi pas sebelum narasumber datang. Itu di frame kamera itu untuk spot di mukamu itu kayak ada yang ngalangi, kayak gimana ya, kan itu ada 3 orang tuh. Iya. Si Wisam, Rubeni sama kamu kalau nggak salah di tengah. Itu kayak apa ya, nggak bisa fokus tapi ke kamu aja. Ya Itu karena yang aku posisi bingung. dulunya kan membelakangi pohon gitu. Yang waktu itu. Kayak apa intinya Yang kayak aku kebentur beberapa kali itu dia sama ini. Dia kebentur. Memang di pohon itu kan ada energi makhluk asalnya, jadi otomatis untuk kamera juga nggak bisa fokus ya. Terus waktu kita selesai dengan narasumber, itu juga ada beberapa yang interaksi dari hewan yang mungkin suara tokek itu ya, yang paling sering suara tokek ya. Iya. Terus dari suara yang mungkin mengeram atau mungkin ranting-ranting pohon yang tiba-tiba jatuh atau kayak gitu. Terus waktu kita selesai dengan narasumber, kita mereview tempatnya yang di tangki pertama ya. oh iya, Di tangki itu ada 3 tangki teman-teman. Nah di situ ada sosok genderuwonya, sosok hitam besar. Pada waktu kita review tangkinya. Nah terus selesai di situ, waktu jalan ke belakangnya, saya itu melihat
seperti kemerlap api gitu, warna kuning oranye lah gitu aja. Bro ini mungkin nggak tahu ya pas waktu itu. Nggak tahu. Pas nolak gini saya langsung lap gitu. Pas Bro Benny masih di belakangku kalau nggak salah. Oh masih di atas kayaknya. Iya masih di atas ya. Atas. Terus kita turun dari review itu, kita ke spot yang belakang teman-teman. Nah pas waktu di belakang sebelah sisi kanan yang untuk saklar listrik itu, di situ spot dari energi makhluk astral itu sangat kuat sekali teman-teman. Itu sampai 90% ya di situ. Terus sempat juga mau saya ajak ke sebelahnya depan, Brewi nggak berani. Jadi pas di waktu di sebelah saklar tuh, yang pas mau tak ajak, ayo ke depan, yang kamu bilangnya kayak nggak mau maju gitu, kayak ada sesuatu gitu. Karena memang aku tahu di depan itu ada sosok si genderuwonya itu yang memang nunggu ini sampai merinding gitu. Dan kamu kan nggak mau maju gitu. Akhirnya kita ke spot yang bimbang atasnya. Karena memang di sebelahnya saklar itu, di sebelah depannya ya, itu kan ada pintu. Nah di situ memang dia itu udah nunggu gitu. Waktu itu kalau tidak salah Bro B ini sempat mau menginjak kata karena dia itu fobia kata teman-teman. Iya. Gimana Bro? Saya kira itu ular atau apa gitu. Ternyata kata ya. Iya. Ya terus terang aku kan apa ya, bukan takut sih. Kalau takut sama apa, geli itu kan beda. Aku geli kalau melihat kata, terus terang. Nah pas waktu itu aku maju, katanya lompat gini, kaget aku refleks gitu. Ya itu. Dan di situ juga waktu itu terkumpulnya energi negatif di situ banyak. Jadi kayak apa ya, diaduk gitu. Ya mungkin wajar lah depannya ya. Bro Iwe kayak merinding kuat. Iya. Soalnya di situ berkumpulnya di situ. Terus selesai kita di situ kita kan naik nih. Kita naik itu kan juga ada yang mencoba interaksi menggoda ya, kayak suara-suara yang di depan kita kan memang ada pohon besar. Iya, itu Di bawahnya palem. Kayak ngerang-ngerang begini. Ngeri loh itu akarnya sampai bawah ya. Iya, yang akarnya gitu. panjang. Terus pas waktu kita ke spot yang sebelah kiri sana, yang di depan teman-teman, yang ada kayak batu yang kayak batu apa sih dulu yang ditutup dengan kain. yang aku bilang kayak itu bro, kayak prasasti itu yang ditutupin kain. Nah, itu kan sempat ada suara mengeram ya dari genderuwo ya. Pas saat kamu sinematik ke sini set. Oh yang kata waktu Ya, itu ada suara mengeram ambil ya, dari pojok. kamera nggak ambil. Terus setelah itu kan kita dari situ kita langsung ke Berwisal untuk ke sketsa. Dan pas waktu sketsa kan juga yang aku sama kamu kan tahu ya apa? Yang Suara bunyi yang dekat itu loh. kayak macan itu ya. Ya. Itu Jelas itu. Nah, terus itu sama pas sama Bro Iwe, yang sama Bro Ben itu kalau nggak salah yang suara genderuwo siluman ular yang Siluman dari ular. pohon. Nah, sayangnya nggak ketangkap sama kamera nih, padahal keras banget katanya. Tapi sempat kamu rasa pusing bro? Yang waktu kamu tinggal kamu Sempet jadi seperti itu teman-teman yang di puncak Wuring. Banyak suara-suara, terus juga wujud penampakan ya. Jadi kalau kita pas di waktu di TKP itu memang sangat-sangat sakral sekali ya. Terus setelah kita visualisasi sketsa sudah selesai, pas waktu kita pulang itu juga kita sebenarnya kayak apa ya, perpisahan gitu loh dari sosok positif dari Marasi sama Mbak Angling ya. Saat kita mau pulang, beliau mewujudkan di sebelahnya yang itu rumah makamnya itu. Nah, selesai di situ kita ke spot yang kedua di jembatan Angker Gang 9 ya. Iya. Ya, jembatan Angker Gang 9 atau Jembatan disebut, Lerong ya. Lerong atau jembatan Junggul ya katanya. Nah, waktu kita datang itu suasananya memang sudah mencekam, kelihatan mistis angkernya. Soalnya pada waktu itu setelah hujan agak berkabut juga. Terus kamera nggak fokus sama sekali ya. Itu hampir 40 menit lah teman-teman. sebelum kita nyebrang sih. Itu nyebrang itu Ya, susah fokus. sekitar hampir 40 menit itu kita mulai dari kamera nggak bisa fokus, kita netralisir semua ya, mulai dari tempat. Karena memang di situ kita datang pun udah diserang. Iya. Waktu Bro Benny sama bisa ke itu Atas Pertama waktu ngecek lokasi. ya, untuk
pertama sih ada sosok yang apa kayak intinya ganggu itu loh bro. Ganggu. Kita izin sama Bro Isam itu ada sosok itu yang jahil ganggu itu ya kita ya harus baik-baik. Intinya di sini kita cuma eksplor tempat ini, mengulas sejarah tempat ini, terus edukasi ke teman-teman ya cuma itu sih. Selainnya enggak kan. Cuman ya kalau dibilang ganggu tetap ganggu ya, soalnya ya kita memvisualkan kan juga ada iya sih. sedikit interaksi dari mereka ya. Cuma kan untuk pribadi tim dan saya kan ya apa ya kayak nyerang itu loh bro. Ya, Justru malah kita yang diserang. Nah, Kita yang diserang. justru kita yang diserang itu. Waktu selesai netralisir, ya, pas waktu di pohon bambu yang lebat itu, kalian masih dengar nggak suara yang depannya bangunan? Oh, Ya ada suara blub 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 yang keras tuh. Ya. kayak air mendidih tuh. Ya kayak air mendidih itu. Terus di situ kan setelah itu kita pembukaan ya. Nah selesai di situ ada tertangkap di kamera suaranya juga jelas juga. Setelah itu kita pembukaan. Lumayan lama juga. Iya lama itu sekitar 5 menit ada loh bro. Lama banget. Ya memang banyak sosok yang apa ya mau jajan di situ ya. Juga dari energinya sangat kental tuh waktu itu 85% teman-teman. Ya soalnya sama-sama tusuk satenya gitu loh jembatannya itu. Sisi depan tusuk sate, di sisi depannya lagi tusuk sate. Waktu itu kita juga penasaran kan yang di bangunan yang belum jadi, yang kayak suara dengung ya? Dengung, iya. Ya suara dengung itu teman-teman. Yang kamu bilang sanyo bro. Iya. Soalnya karena nggak ada apa-apa tuh itu. Ya, itu cuma dengung aja sih. Kan enggak saya. Iya, memang di situ kan di depannya pohon bambu yang lebat itu kan kita memang merinding kuat ya kayak gitu. Di suara yang duduk-duduk itu. Terus sempat juga kelihatan apa ya sosok besar juga yang mungkin yang sudah divisualkan yang karena hitam itu bro. Itu yang powernya besar itu. Terus kita coba untuk naik ke atas kan ya. Iya. Setelah aku bilang kalau setelah habis hujan itu akan sakral banget ya bro, secara energi. Kita kan penasaran mau pengen naik nih. Iya. Nah tiba-tiba dari kamera teman-teman, bro, Apaan jangan di belakang. Terus ada yang ketawa tuh John. Pertama kode dia ada yang ketawa. Itu kalian Ketawa terus kita tuh. balik teman-teman gitu. Terus biasa gitu acara semua astral ya. Terus akhirnya kita memutuskan nggak jadi nge-review di tempat yang atasnya ya jalan sempit gitu. Terbalik. Kita langsung ke sisi kanannya lagi. Jalan menuju Terong Bumi Ayu. Iya jalan terong ya gitu. Terus pas waktu kita mau balik turun ke bawah, kalau nggak salah Bro Benny bilang merinding gitu kan. Iya. Turun nah. Terus aku jarak 5 meter, aku kan bilang, bro, kayak saya melihat ada sosok yang tua, yang rambut panjang yang duduk di jembatan, tau nggak? Nah, bilang itu kan, terus kita habis itu review ke sebelah yang kanan itu. Tiba-tiba kita setelah ada suara yang kayak suara Mbak Kun itu, tiba-tiba senter kan langsung mati. Iya. Terus nggak salah kamu nanyain ada apa bro gitu. Itu sempat nggak disut teman-teman sebenarnya, nggak disut jadi langsung ada apa bro gitu. Itu sebenarnya ada suara dari Mbak Kun itu, jadi senternya langsung diserap habis. Terus saya ngambil senter kan, terus kalian berdua jalan ya. Iya. Review. Nah di situ kayak ada apa ya? Terbang. Balkonnya. Terbang. Mungkin kayak itu. Ya sundul bolongnya itu kan ya. Terbang. Yang di arah kanan itu ya, yang kita berdua itu. Arah kirinya atas, kiri atas. Iya kiri atas. Kiri atas. Yang ini kan masih Ngambil senter. benerin center atau benerin Ngambil senter kan. ngambil center cadangan itu. Terus pas waktu aku udah balik kan mau review yang depannya lagi, mau ekspor yang depannya lagi kan jalannya udah semakin mengecil dan menikung teman-teman. Terus becek juga gitu. Nah waktu itu kita akhirnya cukup menyudahi di situ, akhirnya ke melihat yang di jurang sebelahnya gitu. Nah selesai itu, tapi pas waktu aku ngedit, pas kamu nanya, bro ini pohon apa yang berdua, itu ada suara Mbak Kun lagi. Ya itu Yang maksudku, ketawa. yang apa dia terbang itu. Mbak Kunnya ketawa teman-teman. Ya Itu ada yang saya buat 2 kali yang istilahnya, ini pohon apa? Pohon bambu. Ini pohon apa? Nah, pohon bambu itu ada, kalau didengerin sama headset ya itu kita dengeran suaranya Mbak Kun ya, ketawa itu ada. Terus ada suara Rahman juga.
Nah setelah itu kan kita ngabarin ke produser, dia udah dapat sketsa berapa mungkin? Udah dapat 2 loh masalah. Terus kita sambil ngejelasin beberapa di situ, sambil merasakan interaksi di makhluk astral sekitar ya, yang aku bilang itu yang loncat-loncat di belakang, yang sosok kecil itu bro, yang Iya. Itu terus kita habis itu break sebentar teman-teman, kita merokok sebentar sambil pindah spot ya untuk menjelaskan visualisasi sketsa karena sudah selesai. Nah waktu di jembatan di tengah-tengah itu ternyata saya lalai juga mungkin ya, karena agak capek waktu itu pas ngedit. Ada sosok Poci sebenarnya ya, ada sosok Poci di atas Itu ketahuan baru 2 hari ini ya? iya baru sekitar 2-3 hari ini. Ternyata ada sosok Pocinya gitu. Mungkin ntar gambarnya bisa di-share di Instagram ya? Nanti kita share di Instagram aja. Terus pas waktu aku bilang, yang aku bilang itu ke kamu ya, sosok tuanya itu duduk di sini, sekitar sini, terus ada ops yang muncul, yang tak slow motion itu. Yang sampai kerangkap di kamera, Iya, bunyi sampai. Terus kita duduk di situ, si Bro Wisam potret-potret sama netralizer lagi, karena dia habis diserang waktu itu ya. Diserang kayak orang yang kelelahan teman-teman, kalian bisa lihat ekspresi wajahnya. Terus aku sama Bro ini menjelaskan visualisasi sketsanya. Setelah itu ditambahin sama Bro Wisam menjelaskan pas waktu terakhir. Terus dia seperti sudah lelah ya. Udah closing sebenarnya kita itu ya? Udah mau closing. Sebenarnya mau nggak di apa ya, nggak di video sih teman-teman, cuman karena ya udahlah nggak masalah ya, mungkin karena kita apa ya, real juga ya real juga karena kita memang diserang ya, memang di situ juga kita ya apa ya, ya secara energi doa terus lah biar nggak kita nggak semakin lengah gitu. Hingga akhirnya pas waktu kita tahu kalau Bro Wisam ini udah menekukkan kayak gini, ya udah lelah, itu kan aku sesegera mengakhiri ya bro. Iya. Mengakhiri. Tapi akhirnya terus aku bilang sama Bro, sultan aja nggak apa-apa gitu. Hingga akhirnya ada suatu energi dari positif yang ingin membantu kita teman-teman. Soalnya pas waktu saya cek di leher belakangnya ya, di sama yang di belakang itu sosoknya auranya itu dingin gitu. Makanya udah kita biarin aja masuk. Coba kalau auranya mungkin panas ya, mungkin kita keluarin ya sosok negatif. Kalau itu. Ya, akhirnya setelah kita izinkan untuk masuk, kita menanyai waktu itu ya bro. Iya. Kita tanya-tanya, ya waktu itu juga panik juga teman-teman itu. Soalnya kita udah mau menjelang hampir jam 3, kita udah mau closing, ada gangguan itu karena memang pas waktu kita jelasin kan di jembatan itu kan udah yang lihat banyak ya bro. Nah itu kita tanyain, ternyata Mbak Bara Klendeng gitu. Jadi memang memang bisa jadi mediator teman-teman, tapi hanya untuk khusus saja, itu dari leluhur yang memang leluhur dari kakek nenek yang memang istilahnya ikut menjaga juga gitu loh. Waktu itu memang membantu kita, jadi melalui Bro Wisam. Akhirnya setelah kita netralisir bersama-sama, sampai si Alvin visual acting juga ikut muntah juga, energinya terserap karena pas waktu kita menanyai kan secara bersamaan ya, yang Bro Iwi bilang bro, terus saya suruh Bro Benny untuk netralisir ya si Alvin. Nah waktu itu kita sekalian menanyai ini jembatan ini seperti apa istilahnya Sejarahnya. Jadi jembatan itu terbuat setelah penjajahan Belanda atau PKI waktu itu. Terus ada sebuah perjanjian dari mungkin entah manusianya atau mungkin dari sosok jinnya waktu ke jembatan itu ya. Jadi meminta kayak tumbal itu di malam-malam tertentu, yang jelas di malam suro di waktu-waktu tertentu. Tapi kita juga nggak tahu, maksudnya di situ ada yang pernah bunuh diri atau pernah loncat atau kayak gimana, kita kan juga nggak tahu bro. Iya benar. Waktu itu kita kan juga hanya berpesan pada pemirsa untuk barangkali kalian tahu, silahkan komen di kolom komentar. Waktu itu kita juga sebenarnya panik semua, terus kita alhamdulillahnya semua bisa lancar lah gitu. Setelah selesai Mbah Bara Klendeng keluar, kita menetralisir itu ya, visualisasi sketsanya. Setelah itu kita mengakhiri teman-temannya gitu. Jadi sampai hampir menjelang pagi di jam
kita lebih lah. Di suku itu. Nah setelah itu di jembatan itu kita spot yang berikutnya di gedung serbaguna teman-teman. Nah, ini cukup ekstrim juga. Ekstrimnya itu bukan karena tempatnya atau itu ya, enggak. Ekstrimnya itu pertama saat kita pembukaan yang memang orangnya lumayan sih sekitar 75-an ya. Waktu pertama si Bro Wisam sama Bro Benny itu cross check lokasi, netralisir. aku sama Bro Iwi pembukaan waktu itu teman-teman. Udah disambut duluan. Waktu pembuatan sinematik setelah kita pembukaan, nah aku sama Bro Benny, Bro Iwi ini kita lihat sama-sama dia di kamera gitu. Soalnya saya yang pegang senter, saya tolongin. Pas waktu posisi seret ini di kamera itu lihat putih blank. Seperti kamera itu yang gede banget, yang dan matanya merah hadap ke kita. Langsung aku bilang nggak usah dibikin terus sebenarnya itu. Kita kaget, aku mencoba menantangin Bro Iwe karena dia mau biasa sama pocong teman-teman. Biar kita lancar sampai selesai. Itu di pembukaan pertama udah dikagetkan seperti itu ya. Memang kalau tempat memang serem ya karena udah kita bangkalnya juga udah cukup lama. Juga di tengah-tengah itu memang banyak pohon yang melingkari juga kan. Terus akhirnya kita mencoba untuk tenang teman-teman. Kita shoot lagi. Tetapi karena kaget itu saya otomatis ya manusiawi ya pasti ada rasa kayak jengkel juga gitu. Kenapa tiba-tiba ngagetin gitu di kamera saat kita sama-sama fokus di kamera gitu. Nah ini kalau yang aku yang kelihatan di kamera itu nggak jelas sosok pocinya sih. Jadi pas lihat matanya bro ini kaget gitu. Pas waktu itu ngesut ke arah kanan gini, tiba-tiba itu semua frame itu putih kayak keselebatan gitu loh. Gitu. Kaget padahal yang lihat di kamera itu ya. Sosoknya memang tinggi besar sama segedung itu. Matanya merah lihat di kita. Berarti aku juga kaget bro gitu. Kita tuh kaget teman-teman karena sama-sama fokus di kamera lihat gini red. Langsung dia nampak di depan kita gitu. Tapi sayangnya itu nggak nampak di kamera ya. Nggak nampak. Malah yang dua kita nggak sengaja itu nggak tahu sih. Nah itu ini sih karena saya jengkel. Akhirnya kita ngambil filmasi yang di arah belakang bro. Arah belakang. Itu sebenarnya gini teman-teman. Kalau memang kamu ingin muncul silahkan. Nggak usah ngagetin. Tapi nggak bilang bro ini sengaja. Akhirnya saya suruh dari sini bro. Kita segini dari kiri, saya ke kanan pelan-pelan. Akhirnya yang muncul di sebelah. Kemudian itu kan nempel tuh kan. Sampai ada kata-kata keplontir itu kan. Itu karena pocinya itu nggak hadap ke kita tapi nyingkur lah. Hadap ke mana itu utara ya. Hadap ke sana lah. Ini nggak hadap ke kita teman-teman itu. Jadi sebenarnya itu di sana juga ada kata-kata sama saya. Itu sih yang paling mengejutkan. Terus paling suara kucing suara kucing itu. Kucing itu biasa sih, tapi yang paling ngagetnya itu ya sosok poci itu yang kecil. Terus waktu yang kosek di belakang kayak gimana bu? Iya kan berdua sama waktu awal netralisir. Untuk itu sih pertama aku sama Bro Wisam awasilan itu Kamis udah melanjutin. Terus aku penasaran kayak apa ya, kayak ada yang nyuruh coba ke toilet itu. Penasaran aku. Jadi mereka ngasih kode dalam hati interaksi batin. Jadi sama-sama disambut ya. Kayak intinya itu kayak ada yang apa ya, dorong dulu. Iya. Penasaran. Insting jiwa ya, dari section ini. Nah waktu itu nggak ada kamera, nggak bawa kamera. Aku cuma netralisir belakang layar itu sama Bro Wisam. Kayak ada orang tinggi bro. Sama Bro Wisam itu. Tanya ini Bro Wisam. Itu berarti sosok yang kita terakhir setelah visual sketsa yang ngeram bro. Wah ini baunya nah. Terus ya, ada itu suara ngeram gitu teman-teman. Yang di depan itu ya. Di toiletnya. Di toilet nomor 1. Itu kepo aku. Iya banyak pun yang katanya dengar orang nangis. Iya. Iya. Ada waktu kita review di atas itu lantai 2. Tapi memang di kamar mandi itu memang ada sosok. Ada genderuwonya, cuman itu pindah-pindah ya teman-teman. Pindah-pindah. Iya. Sempat tak bilang, oh nggak ketemu Godzilla ya atau genderuwo gitu. Nah ternyata setelah itu dia datang absen gitu langsung. Saya mencium baunya. Hingga akhirnya
suara ngeram ya, wah kayak gitu. Itu terekam di kamera. Pas waktu kita visualisasi sama ada Bro Herman, Mas Herman yang waktu kita tanyain. Terus setelah negosiasi selesai, kita review teman-teman. Review setelah lantai dasar selesai, kita ke lantai 2 ya. Lantai 2. Nah, di lantai 2 itulah dimulai lagi. Kita pas menjelaskan di depan gitu. Itu kita Itu baru sadar kalau itu nggak ada kuncinya, bro. Nggak sadar dong ya. Jadi nggak, kenapa bicara di depan itu? Karena kita baru sadar kalau itu ternyata nggak dikunci. Makanya kita beranikan masuk ya setelah ada penampakan pocong yang tidak tertangkap sama kamera yang di sisi pojok sana yang itu. Sebelum kita masuk kan itu, Yang sebelum kita masuk, terus akhirnya kita masuk kan. Rambut itu ya. Ya ada penampakan rambut kayak Jelas itu. Ya. kalau apa ya itu gelungan rambut atau konde ya. Jadi yang di tembok yang itu teman-teman jalan flat L gitu, Kayak sapu lagi. Sapu jadi kotor. jadi kayak rambutnya Mbak Punnya itu masuk ke tembok sebelah tapi nggak kelihatan Mbak Punnya gitu. Terus waktu itu saya juga mencoba sama berbisa interaksi energi makhluk astral di pojinya ya. Itu memang kayak set kayak kesetrum gitu, tapi cuma bentar dan agak-agak panas gitu energinya. Terus saya sudahin, kita ekspor di situ. Sempat pocongnya nampak di kamera itu hanya kayak bayangan kabut ya, kayak sitoplasma itu. Iya. Oh sebelum itu ada lagi toh yang sebelum kalian review yang di belakang yang kaca. Loh, yang kaca setelah itu kan ada suara nangis Mbak Pun. Sing belakangku sing aku ngomong. Oh yang jalan itu kan. Itu kayak suara gimana ya? Kayak fantobel teman, kayak itu loh. Orang jalan orang Iya, 2 kali toh teman. 2 kali aja ya. Tekek gitu. Itu mungkin ngelihat ya anak ngapain sih. Oh iya. Kan gedung itu gedung kayak gedung olahraga teman-teman, gedung sepak naik. Soalnya di lantai 2 kan juga untuk untuk tempat badminton ya, tenis ya, Badminton. untuk tempat badminton. Nah setelah kita selesai di penampakan pocong itu yang di siksin, tapi nggak nampak di kamera, hanya bias kayak sitoplasma ya di kamera. Di sisi kanan ya bro, ada suara Mbak Pun nangis sih, cukup keras ya. Iya. Yang kayak ngerengek gitu. Nah itu Mbak Punnya caper teman-teman. Akhirnya kita review ke sebelah kanannya. Nah pas di kanan tuh kita jadi gini. Ini kok sisi kiri, sisi kanan kayak lagi main badminton. Olahraga dia tuh. Pocong sama Mbak Pun ini. Iya. Tapi sempat soalnya pas di visualisasi sketsa kan kelihatan kayak bungkuk katanya udah tua. Mungkin kebanyakan olahraga, loncat-loncat. Terus kalau yang menurutmu kalau yang aku dengar suara jalan dari belakang itu apa itu? Itu sih hanya sosok sebenarnya sosok kakek-kakek ya. Cuma dia dari sosok positif aja yang istilahnya untuk cross check aja ke kita. Cross check aja. Kalau dilihat secara siksin dia nggak ganggu nggak apa, hanya mencoba untuk mengingatkan kita untuk agar hati-hati selalu istighfar gitu lah. Walaupun kita ngeri gitu. Kesannya sih seperti itu. Cuman pas waktu kamu rasainnya cuma dengar suara tek-tek gitu, nggak perlu aja kan nggak ada. Biasanya kan kamu dengung mungkin di kanan kan dengung atau apa. Enggak. Itu kan enggak biasa aja. Terus waktu kita turun teman-teman turun review ke gazebo ya, ada Mbak Kun nongkrong ya. Bawahnya pohon bambu itu kan di gazebo kan ada Mbak Kun yang nongkrong terus hilang. Itu cuma sebentar ya. Ya duduk sebentar. Tak sempat ke pasuk. Nah, setelah di situ visualisasi sketsa kita nanyain ke kru ada dengar apa atau apa ngeliat apa ya, ternyata dengar yang nangis. Mungkin pas waktu kita di lantai 2 yang bunyi ngerengek nangis itu terdengar sampai ke teman-teman yang menunggu di belakang ya. Terus setelah itu waktu itu selesai kita nge-review semua ya pas istirahat, saya potret lagi teman-teman. Jadi saya minta lagi kalau memang wujud silahkan wujud ya. Pas potret pertama ada Poji yang di pojok sana, sama yang kedua pas semuanya waktunya Mbak Pun, pohon itu sebenarnya bercabang teman-teman, ada 2 gini. Cuman waktu di foto itu yang separuh nggak kelihatan tuh bro. Kayak ada yang nutupin. Ada yang nutupin kan? Nah, itu ada di video Putus yang ya? Kayak putus video nanti. yang review gedung servernya, gedung terbengkalai itu ya, yang pertama. Itu sih, setelah itu kita pulang waktu itu ya. Udah sih kayaknya. Nah, terus tempat satunya lagi
Lah itu kita di gedung yang gedung. kalau di luar itu dilihat seperti kapal pesiar teman. Akhirnya kita penasaran pergi ke situ. Itu katanya narasumber hotel ya. Rencananya sih mau dibuat hotel dulunya, tapi sudah Macet. terbengkalai. Macet. Mungkin macet tentang penggalangan 3 dana tahun atau apa. kronologis Ya, akhirnya kita penasaran teman-teman ke tempat. Waktu itu juga ada teman sih yang ingin apa ya misalnya ikut ekspor lah ke tempat-tempat seperti itu. Nah, akhirnya kita ke tempat itu. Setelah udah masuk, kita afirmasi bro ya. Oh, sebelum itu aku udah disambut sama Oh ya dilempar deh, kayak Mas dilempar. Herman. Iya. Udah disambut itu. Waduh. Nah katanya Mas Herman ini udah kayak mau lari aja. Enggak lari. Cuma aku kok bingung itu dari mana sih asalnya gitu loh. Itu kan di dekatnya kayak pos security dulu tuh. Sebelahnya saat tangga kan. Soalnya yang di situ. Soalnya kan pas waktu mau masuk kan hanya nongol separuh gini kan, cuman tahu kalian dapat kayak ada yang lempar gini. Aku kan juga ngeliatin kiri kanan takutnya di dalam gedung itu ada orangnya. Ternyata nggak ada. Itu adalah interaksi dari mungkin sosok tinggi besarnya itu bro. Soalnya mungkin kita rame waktu itu ya. Soalnya buka penutup kayak besinya ya, sengnya itu agak berisik gitu. Terus setelah masuk pun cuma satu itu. iya satu-satu. Setelah kita masuk semua, kita berdoa udah selesai, kita pembukaan bro ya. Iya, kita ambil Afirmasi untuk set pertama. Nah itu nggak sadar kok yuk kita. Iya, Pas itu kan pertama kan nggak pakai lampu kan, nggak pakai senter. Slide pertama, kok saya lihat ada poci. Bro, coba lagi-lagi bro. Kan sampai 2 kali replay teman-teman. Pakai senter. Nah, di menit pertama, 2 menit atau berapa itu ada sosok pocinya teman-teman yang udah tempat. Tapi nggak ada ke kita, tapi ada ke depan sana. Jadi ke belakang, membelakangi kita kayak pemandu itu. ini 2 kali 2 tempat kali itu. poci. Iya. 3 kali bro, sebenarnya jembatan poci juga, jembatan Gang 9. Itu teman lamamu kali itu. Ngikut terus. Ya, karena kamu fobia poci. Karena sebelumnya juga kita pas waktu ngedit tuh ya. Oh nggak ingin ketemu poci ya. Akhirnya itu. Sebenarnya di Gang 9, jembatan Gang 9 itu udah kelihatan poci, cuman pada waktu itu kita kurang teliti lagi atau mungkin secara Baru 2 hari ini ya warnanya kita. kurang terang waktu itu. Jadi ketelisep lah pocinya itu yang. Padahal itu juga berdiri gini tok ya. Diem. Nanti kita upload di Instagram atau mungkin nanti di video apa kita ikutkan nanti dengan tag yang tag di itu jembatan Poci Gang 9. Jadi di situ terus sama di gedung serbaguna pocinya yang 2 kali nampak, terus sama di gedung yang terbengkalai yang mau dibuat hotel. Hotel gedung yang terbengkalai kedua teman-teman. Yang di sub awal udah kelihatan poci yang saya lingkarin itu di thumbnail. Setelah itu, soalnya pada waktu itu seperti biasa teman-teman netralisir explore dulu ya tempat sekitar. Barangkali ada apa atau apa biar lebih aman secara tim juga. Terus kita pembukaan kita review berbagai kamar. Si Bro Wisam jebret-jebret ada sosok menamakan Mbak Kun ya yang kayak bersatu tutup plasma. Iya di atas. Nah itu ada teman-teman di video yang gedung itu yang ada sosok poci itu thumbnailnya. Terus ada juga pas waktu di atas dia jebret di atas yang di sisi kanan sama sisi kiri ada si genderuwonya sama si Mbak Kunnya yang berkabut itu. Kita ekspor di lantai 1 sampai ke belakang hingga akhirnya kita nemuin itu ya bekas bangkai dari kucing yang udah Bekas tulangnya itu udah kering sekali teman-teman. udah nggak berbau juga. Jadi udah lama ya. Secara interaksi pas waktu di kamar-kamar tuh biasa-biasa aja sih, paling cuma merinding-merinding biasa. Cuman pas waktu di belakang ada sempat dikagetin sama itu ya pohon peri-peri ya, pohon ceri yang goyang itu kan ya. Oh ya. Nggak sempat nangkep. Iya nggak sempat nangkap kita, soalnya posisi kita kan di sini bro, di belah kanan. Karena kan di sebelah kirinya. Aku yang hampir jatuh tuh banyak. Setelah itu Aku kan, maju kan, ya. hampir jatuh itu. Nah setelah itu kita balik teman-teman, kita review di gedung kedua. Nah gedung kedua itu yang baru dari saya ya, baru kelihatan kalau ada sosok kuntilanak yang beda dari kuntilanak lainnya, karena mulutnya ini bisa memanjang ke bawah, dan anehnya lagi gaunnya ini hanya sebuah kamuflase. Jadi waktu nunjukin itu hanya kepalanya
yang super pucat hancur, sama bibirnya agak memanjang, terus sama rambutnya yang tebal bawah. Jadi nggak ada gaunnya teman-teman, kayak dilepas. Makanya sempat kita pembahasan di pas waktu Bro Wisam sketsa kan, itu gaunnya cuma dilepas lalu turunin. Iya. Yang kita sebut kayak kunyang tapi bukan kunyang itu. Itu uniknya di gedung itu ada kuntilannya itu. Jadi cuma buat kamuflase aja. Itu saya cuma melihat sampai 3 kali, terus sama sosok tinggi besar 2 kali. Kita review di gedung nomor 2 itu kan sempat yang kamu tuh Bro Iwe ada pernah makan yang kayak ngintip tuh teman-teman, yang kayak ngintip. Kita kan semua kaget gitu, soalnya ini kan tuh kayak lihat ya. Nah waktu kita cross-check udah hilang, makanya saya tag hilang gitu aja. Karena udah hilang teman-teman, katanya cuma ngintip doang percuma gitu. Akhirnya kita ngelanjutin lagi karena soalnya pada waktu itu mau visualisasi sketsa ya. Nah pas mau mendekati titik spot tengah yang kita pilih untuk titik energi dari makhluk astral, disitulah di pojok depan saya itu melihat bayangan sosok besar hitam, tapi nggak kelihatan jelas itu raut mukanya seperti apa. Sempat bilang ke pemirsa juga kan waktu itu. Terus akhirnya kita persiapan prepare untuk visualisasi ya, itu banyak opsi yang muncul ya bro di titik itu. Setelah Bro Wisam sketsa, kita tinggal teman-teman, sengaja dia sendiri. Aku sama Bro Benny, sama Bro Iwe, kita cross-check di gedung yang belakang ya. Sambil ngeliat view dari perumahan yang belakang teman-teman, yang sempat Bro Iwe bilang, teman-teman view-nya yang belakang bagus sekali. Sebelum berangkat yang Bro Wisam bilang sosok itu keduanya di belakang kamu kan. Itu. Akhirnya kita ke belakang untuk break, menikmati view di malam itu teman-teman, di lantai 2 sambil break merokok. Kita udah selesai beberapa sambil pembahasan, sambil lihat energi makhluk astral di sekitar, sambil menunggu bisa selesai juga biar hening ya, biar fokus. Waktu kita balik ke sisi lewat sisi kiri ya bro kita. Iya. Sisi kiri, kita menjelaskan lagi. Terus akhirnya ditambahin lagi sama sosok itu tadi yang saya melihat barusan menunjukkan kalau di kamar nomor 23 ya, antara sejajar 2 dan 3 itu sosok Mbak Kunya hanya kepala saja dan mandi. Nah ternyata munculnya ada 3 sosok, ada 4 sosok ya, sosok keluarga Cemara ya. Keluarga Cemara ya. Jadi papa mama ada anak pertama dan anak kedua. Iya. Cuma itu ada pertama yang kedua yang itu memang sosoknya taringnya besar seperti leak. Terus ada Mbak Kun yang gaunnya dilepas, yang mukanya mulutnya ini bisa memanjang ke bawah, tapi gaunnya nggak ada, itu kuntilannya. Jadi kalau gini bro, nanti menurut sebenarnya itu gedung sebesar itu kan kok sampai terhenti untuk apa pembangunannya itu dikarenakan maksudnya di luar dari kurangnya biaya, apa mungkin ada gangguan lain atau apa? Sebenarnya pas waktu kita proses sama Bro Wisam juga mengumpulkan informasi teman-teman, itu dulunya itu ada sebuah pohon ya. Sebelum dibangun itu ya ada sebuah pohon yang memang sudah tempatnya 4 makhluk ini dan beberapa makhluk astral lainnya. Nah pohon ini sangat disukai, kalau salah pohon beri-beri itu agak besar. Terus akhirnya ditebang itu dipindah di belakang yang pernah dibayangin dulu ya. Nah dipindah ke situ teman-teman, dia kan nggak terima. Akhirnya pas pembangunan itu mungkin ya banyak sharingnya yang jahil atau diganggu sama pihak itunya, atau mungkin karena hal ada apa yang terjadi, entah dari dana atau dari tempatnya atau gimana kita nggak tahu. Intinya kalau dari makhluk astralnya sendiri sih memang dia nggak suka tempat ini dibangun, makanya mungkin wujudnya juga ngeri-ngeri itu. Sempat juga Bro Wisam bilang percuma tempat ini dibangun juga buat tempat bermainnya ini si 4 sosok dan kawan-kawan ya. Karena ada pocinya, ada sosok kecilnya yang kayak makhluk hunian itu, yang sempat teman kita yang ikut yang katanya jalan di belakangnya itu. Jadi seperti itu secara siksen teman-teman. Jadi disclaimer secara siksen kita melihatnya gitu, ada pohon yang disukai, ditambah ini
dipindah ke belakang, hingga akhirnya bangunannya bisa dibilang terbengkalai hampir 3 tahun. Atau juga kalau masalah dana atau apa, yang jelas kalau dari sosok penghuni gaibnya di Jin itu bilang ya itu tadi, karena rumah itu yang sudah dirusak dipindah di belakang dia nggak terima, akhirnya kerap mengganggu dan menggoda. Kalau kita datangnya baik, mereka juga baik sebenarnya gitu. Kalau kita datangnya mungkin nggak sopan atau agresif, mereka juga bisa agresif, bahkan lebih gitu. Ya, Ya, mungkin seperti itu ya. iya, mungkin tata cara orang itu izin ke makhluk itu nggak sopan, bisa itu bro. Jadi asal-asal mindah gitu. Soalnya makhluk halus, jin, setan itu kan juga ciptaan Tuhan. Terus juga apa ya, dia itu ya sama seperti manusia, juga ada kehidupannya juga. Ya, Kayak ada pasarnya, terus ada teman, ya kayak gitu lah ini. beda alam aja. Beda alam. Makanya itu kita kemanapun harus hati-hati dan selalu berdoa, jaga omongan. nah jaga omongan juga. Terus itu bro, waktu teman kita yang ikut itu kan kita kan dia memang berani teman-teman. Dia sempet turun ngecek motor waktu itu. Dia tuh cerita ke aku kalau mas di situ kayak calem gitu loh. Aku sampai kaget merinding banget. Yang di tempat poci gitu, di tempat poci yang utama teman-teman. Dia ngecek motor di situ ada yang goda gitu, tapi dia nggak takut. Gitu. Jadi dia sempat keliling-keliling sendiri, katanya udah biasa sih kalau gitu. Ya udah kita biarin aja, yang penting jangan lupa jangan sampai lengah gitu aja lah. Ya, tetap berdoa. Terus setelah itu kita menjelaskan kamu netralisir visual gambar itu yang dari keluarga Cemara. Kita udah nggak ada apa-apa sih, maksudnya nggak ada kayak gangguan-gangguan atau suara atau apa. Mungkin mereka hanya menunjukkan kayak perpisahan gitu terus. Kayak perpisahan teman-teman, maksudnya kayak itu menampakkan kayak apa ya, salam perpisahan gitu aja. Ya soalnya kita niat ke situ kan ya juga apa ya bro, ya tak ganggu gitu. Terus cuma mengenal sejarah, terus review tempat ini, Review aja sih waktu itu ya. ya cuma itu, gak ganggu. Beda lagi kalau kita ganggu bro. Soalnya kita penasarannya memang di luar, kita lihat aja tuh memanjang gitu, bisa sampai hampir 700 sampai 800 meter lah persegi. Jadi kayak kapal pesiar gitu loh, tapi bangunannya itu kosong gitu. Udah hampir 3 tahun. Ngeri loh kalau dari luar. Dari luar memang ngeri, soalnya itu dari jalan lain kan bergang-gang dan banyak pohon-pohon ya, kayak nggak berdempetan gitu. Jadi kayak Bangunan tunggal di situ emang. bangunan tunggal, walaupun gedung serbaguna kan juga bangunan tunggal. Jadi nggak ada. Setelah itu kita video yang beberapa hari yang lalu sulfat teman-teman. Sulfat itu kita datang hampir mau jam 1 ya, setengah 1-an lebih lah. Kita datang, kita cross check area. Nah waktu turun nih saya pas waktu turun dari tangga, yang sempat saya bilang saya ngeliat sosok kuntinya itu di sini teman-teman. Ya itu panjang teman-teman, dia tuh cantik tadi, kunti tadi. Itu sih yang biasanya itu waktu pertama turun. Terus dari kalian? Kalau aku sih waktu turun pertama belok kiri ya. Belok kiri ya, di sini powernya nggak ada, maksudnya bukan nggak ada sih, cuma dikit. Terus ke kanan, nah di kanan itu mulai merasakan kayak apa ya, kayak merindingnya kuat. Kamu berarti? Iya, di situ merasakan merindingnya kuat. Yang di bawah itu, yang Itu loh yang bau itu ya, bau wangi. Iya itu. Kayak namanya tuh kan sebelah kamu sebelah kiri. Pas ke sana itu aku coba apa ya, izin sama berbicara batin lah intinya. Izin lah, terus kayak ada sosok cowok itu di apa ya, di pohon dulu, cuma gini bro. Ya bukan sosok cowok ya. Cowok sih, Bukan Iya. sosok mantan ya? oh itu bukan, itu beda lagi. Itu Mantan yang tinggal rapi ya. jalur itu. Jadi Beda sosok jalur. hitam besar yang di bambu Iya ya. itu. Terus setelah itu dari Bro Iwi Pak Surya ngerasain hal apa? Suara yang bro itu loh yang di sebelah. Oh itu yang waktu kita udah review itu.
waktu pertama datang. Oh, pertama datang. Kalau pertama datang belum ngerasain sih. Belum ngerasain ya. Belum ngerasain. Setelah itu kita berdoa, teman-teman, berdoa seperti biasa, kita meminta perlindungan dan kelancaran. Setelah kita berdoa dan mendoakan sosok penunggu di situ, kita mencoba interaksi dulu, kita mengulas info dari sejarah seram ya, mistis dari jembatan Sulfat ini. Soalnya banyak artikel juga ya, banyak artikel yang menjelaskan yang itu berbeda-beda juga. Terus dari cerita masyarakat yang kita ambil beberapa persen juga yang jelas, karena terjadinya kayak penampakan ya, sosok yang menampakkan di tengah malam. Pernah ada yang lihat gitu. Terus berapa banyaknya kejadian-kejadian tragis seperti kecelakaan yang sampai kecelakaannya itu turun sampai bawah. Soalnya waktu dulu kan jembatan Sulfat itu kan nggak ada pembatas, tiang pancangnya itu kan nggak ada. Baru ini kan tahun beberapa tahun ini. Mungkin kurang lebih satu tahunan ini mungkin dikasih tiang pancang ya teman-teman gitu. Pembatas gitu, pembatas biar mungkin kalau ada insiden kecelakaan apa biar nggak sampai turun ke bawah gitu. Soalnya pas turun ke bawah itu kan juga ngeri bro. Waduh, untuk mobil-mobil yang beberapa kecelakaan itu kan ngeri. Nah kita cross check sama Siksin, ternyata jembatan Sulfat ini mistisnya itu ada sebuah makam yang sempat beberapa tanahnya itu digusur, yang dijadikan untuk pembangunan juga tanahnya. Nah di situ makam itu tempatnya posko atau pos portal gaib dari sosok makhluk astral di sekitar situ ya, dan mereka nggak terima. Makanya di saat pembangunan ada yang digoda ya, yang mungkin jatuh atau kesulitan atau gimana, ada yang meninggal juga dan sakit hingga sampai sekarang ya. Terus jadi kalau menurut kita, sistem kita, jembatan itu nggak minta tunggal teman-teman. Hanya itu tadi awal mulanya karena ada makam, karena di situ ada dua jalur gaib ya bro ya. Yang menjulang ke timur itu sama jalur umum yang di dunia ini. Di situ bertempat itu posnya itu, dimensi gaibnya di situ. Terus ada makam yang digusur itu akhirnya nggak terima. Terus yang paling istimewa itu cara Siksin itu bro, yang waktu kita review di bawah yang dengar suara kayak wanita yang tertabrak itu ya, Mbak Kun, sosok Mbak Kunnya ya, kita dengarnya malah di pohon bambu itu ya. Tapi bro ini kan bro di kupingku dengar sebelah kanan, yang kita sendiri kan di depannya suaranya yang kerasnya. Aku lihat kanan ya bro, persis di apa ya, di bawah trek yang mau ke sungai. Iya, suara itu bertabrakan dengan barengan sama truknya kendaraan. Terus kita maju teman-teman, maju ke tempat pohon bambu itu, sempat ngeblur-ngeblur juga, dan di situ juga sungainya juga jernih, sungai Bangonya. Dari situ juga sempat muncul opsi waktu kita nge-zoom itu. Nah di situ secara Siksin ternyata ada keistimewaannya, ya bukan istimewa sih. Ada sebuah goa ya, Gua Mahardika. Jadi Gua Mahardika itu suatu gua yang untuk persembunyian di waktu menjelang mau kemerdekaan RI ya, atau mungkin masa-masa pas waktu mau 1944-an atau 43 atau 45. Jadi gua itu terbuat mungkin pada waktu dulu masih banyak penjajahan dari Jepang atau Belanda ya bro. Jadi di situ ada gua tersembunyi teman-teman, cuman tidak untuk kasat mata ya, itu hanya untuk yang bisa melihat secara Siksin. Jadi ada Gua Mahardika. Jadi tapi kalau aku melihat sih kayaknya di sekitaran pohon bambu depan itu sih. Untuk lebih jelasnya ya kita nggak mungkin ungkap juga. Intinya di situ ada Gua Mahardika. Jadi sebenarnya Gua Mahardika itu ada Gua Merdeka sebenarnya. Jadi sempat yang dijadikan tempat persembunyian dari penjajahan. Ini akhirnya dinamakan sama masyarakat sekitar waktu dulu ya, kita nanyain secara Siksin, Gua Mahardika itu. Ada juga yang beda sama Mahardika ya, ini Mahardika. Itu sih istimewanya. Terus dari banyaknya yang kecelakaan di situ, ada juga yang diperbudak ya, seperti kata Bro Wisam, Gentayangan ya? Yang gentayangan lah istilahnya teman-teman di situ. Sebenarnya bukan gentayangan dari jasadnya juga, tapi ada juga yang dari mereka, yang dari jasad yang gentayangan yang mungkin entah itu dikorban atau apa ya, segala macam-macam ya. Review ke atas aku sama Bro Iwe, tempatnya hening ya, hening sunyi, tapi secara energi
Maluku Astral itu kental bro ya. Kita explore dari ujung ke ujung ya waktu itu. Yang Ujung ke ujung kita lihat dari atas. Bro Wisam sama Bro Benny di bawah. Bro visualisasi sketsa. Nah setelah itu kita review di atas selesai, kita turun waktu itu karena sudah mau subuh juga. setengah 3 kalau nggak salah ya, jam 2 saya. Jam 3. Nah kita turun. Nah kenapa pada waktu kita menjelaskan visualisasi sketsa Bro Wisam nggak ikut? Karena pada waktu itu Bro Wisam pas mau menjelaskan dia mohon maaf teman-teman kebelet pak, jadi nggak bisa ikut. Nah kita kalau menunggu dia selesai pak otomatis video ini lama gitu. Dia waktu itu ke SPBU, waktu itu ditinggal ke SPBU, jadi kita aku sama Bro Benny aja yang waktu itu menjelaskan. Nah setelah itu kita menjelaskan beberapa, sempat mau pas waktu penutupan ya bro, ada suara yang ketawa di belakang. Iya, suaranya Mbak Kun kayak sampai penutupan. suaranya Mbak Kun. Terus kita netralisir, itu aja sih. Buat teman-teman simak videonya aja, soalnya masih baru kemarin ya. Yang jembatan Sulfat Kuan, ya memang jembatannya angker sih bro, mistis juga. Iya. Tetapi kan banyaknya dari yang mungkin sudah yang ekspor ke situ secara YouTube atau mungkin artikel juga, dari artikel cerita masyarakat. Kita disclaimer dari rumah cerita ternyata asal usul jembatan ini seperti itu teman-teman, dari sisi gaibnya, sisi mistisnya. Soalnya pas waktu nggak salah kemarin aku ngecek di jembatan Sulfat di pencarian itu ada bro yang mengaitkan ada makam tuh, ada satu channel itu, cuman nggak tak lihat di sini. Ada yang mengaitkan makam di jembatan Sulfat, entah mbah siapa atau gitu. Cuma dari sisi dari kita kan kita melihat dari ada makam yang dijadikan tempatnya di Maluku Astral. Yang marah itu bukan yang di makamnya, tetapi sosok penunggu di sekitar makam itu. Karena makam itu adalah sebuah media dari mereka. Itu sebenarnya secara fiksinya itu adalah pos dimensi gaib ya. 2 jalur manusia dan jalur gaib. Makanya di situ ada dimensi kuat untuk terjadinya kecelakaan ya, yang mungkin sangat ngeri ya waktu lalu. Dan di situ juga ada 2 sosok yang mungkin kuat ya. Sebenarnya ada 3 teman-teman, cuman hanya 2 aja yang kita visualkan ya, yang banget. Jadi ada sosok 2 itu Mbak Kun sama ya Pertaring yang itu bro, yang tinggi besar itu. Yang tinggi itu. Nah, yang sering menghasut atau mungkin memindah jalan atau mengalihkan perhatian atau menggodanya ya itu sosok kedua itu sebenarnya. Oke, mungkin ada tambahan lagi dari teman yang di jembatan Sulfat? Nggak ada sih. Nggak ada ya. Oke teman-teman, mungkin seperti itu ya hal-hal yang terjadi yang ganjil yang aneh, ini ringkasan aja. Lebih detailnya kalian ya di YouTube ya, di channel Rumah Cerita. Sudah ada paparnya mulai dari Puncak Muring, Makam Bahangleng, terus Jembatan Gang 9, terus Gedung Terbengkalai 1, sama review Gedung Terbengkalai 2, sama di Jembatan Sulfat. Ya nantikan juga ada beberapa video yang belum kita upload. Oke, mungkin cukup sekian ya dari kita Rumah Cerita. Mohon maaf jika mungkin ada salah kata atau tutur kata. Mungkin dari Bro ini ada tambahan lagi buat teman-teman. Intinya di Rumah Cerita ini mengulas sejarah, explore, review, bukan untuk apa ya, kita memanggil gitu, memanggil, menantang, bukan. Soalnya kita datang pamit apa adanya, netralisir, dan itu kita real juga. Apapun yang terjadi, yang nampak di kamera itu real, apa adanya. Jadi buat apa teman-teman mungkin kalau ini video ini apa settingan atau apa, bisa kalian apa email atau komen di Instagram untuk ikut ya ininya kayak gitu. Tapi kalau kita rasa sih nggak ada yang settingan ya, maksudnya istilahnya kalau edit sih memang ya, tapi apapun yang media pertama di situ apa yang kita bicarakan memang real di tempat itu ya teman. Iya, dari fiction ya. Pokok inti yang di garis bawah itu Rumah Cerita intinya mengulas sejarah, ya, edukasi, eksplor tempat, dan juga itu itu sketsa ya sketsa penunggu makhluk gaibnya.
Intinya dari rumah cerita seperti itu teman-teman, kalian juga pasti bisa menilai sendiri ya. Kita passionnya dari rumah cerita seperti itu. Jadi buat teman-teman silakan berbeda pendapat, nggak apa-apa, yang penting kita apa adanya, real, apa yang terjadi situ kita utarakan, kita ucapkan. Dan terima kasih ya buat teman-teman yang sudah setia support channel kita. Tunggu video kita selanjutnya. Jangan lupa selalu support dan share ke teman-teman kalian juga, biar kita lebih semangat lagi untuk membuat konten di tempat-tempat seperti yang angker lagi dan bersejarah. Oke, dari saya Putra, Dari saya Benny. Iwe. oke, kita mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.